Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Baik, terima kasih. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Berdiri siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk, membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Semangat pagi. Pagi, luar biasa semangat. Luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah kita bahas. Kita kemarin telah membahas sedikit tentang berpikir komputasional. Ada yang masih ingat pengertian berpikir komputasional? Apa itu? Oke, jadi berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Bagus sekali. Ibu lihat ada teman yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Fatur? Kosan sakit. Kemudian Fatur sakit gigi katanya tadi pagi ya. Siapa lagi? Afik juga sakit. Nah, semoga teman yang tidak hadir hari ini segera disembuhkan, diangkat penyakitnya ya. Amin. Nah, kita lanjutkan dulu materi hari ini tentang dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kalau kemarin kita sudah berpikir komputasional ya, walaupun masih gambaran umum. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang berpikir komputasional itu secara lebih dalam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni yang pertama, menganalisis kegiatan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini sudah kalian laksanakan, tapi kalian belum tahu, oh ternyata ini adalah cara berpikir komputasional. Kemudian, peserta didik belajar memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kemarin adalah dekomposisi, betul.
Selanjutnya yang ketiga, peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali, yaitu pengenalan pola. Selanjutnya, belajar mengambil informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan, yaitu abstraksi. Yang terakhir, peserta didik memahami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah, yaitu algoritma. Luar biasa. Jadi berpikir komputasional kemarin Ibu sudah berikan gambaran khusus, yaitu ada 4 ya. Kita akan bahas hari ini. Pernahkah kalian berpikir untuk menyelesaikan masalah itu secara singkat dan tepat waktu? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita laksanakan dengan langkah-langkah yang lebih terstruktur. Ibu mau berikan contoh dulu. Ketika kalian mengantri di sebuah tempat, kemudian kalian diminta untuk mengantri di sana dengan susunan laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri. Saya mau kelompok 1 dan kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 dan kelompok 4, tunjukkan contohnya antrian yang berada di sebelah kanan untuk laki-laki dan di sebelah kiri untuk perempuan. Bisa tunjukkan contohnya, silakan. Laki-laki di sebelah kanan dan perempuan berdiri di sebelah kiri. Ya, biar berpikir dulu temannya. Laki-laki di sebelah kanan, kanannya yang di sini ya, kirinya di sini. Nah, good. Ini adalah susunan ketika kalian menyusun sesuai dengan pola laki-laki di sebelah kanan dan perempuan di sebelah kiri. Pertanyaannya Ibu, kenapa yang di sebelah kanan lebih banyak dibanding di sebelah kiri? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, kenapa? Kelompok 1 katanya semuanya kelompoknya laki-laki. Kelompok 4 hanya 2 perempuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa mereka tergabung dalam satu tempat, sedangkan yang ini dipisah? Dipisahkan tempatnya laki-laki dan perempuan. Nah, benar sekali, karena tadi instruksinya Ibu, silahkan berdiri sebelah kanan laki-laki dan sebelah kiri perempuan. Jadi otomatis kelompok 1 dan kelompok 4 akan berpisah, kanan laki-laki dan kiri perempuan. Sampai di sini sudah bisa mulai memahami tentang pola? Tadi adalah salah satu contoh kegiatan terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena kita memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Nampaknya kalian hari ini kurang semangat. Nah, kalau Ibu bilang tepuk 1, kita tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalau Ibu bilang tepuk 3, kalau tepuk 4, nah kita kasih sedikit lebih bernada. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Nah, tepuk 4, lebih cepat lagi. Belum seirama. Nah, lagi tepuk 4. Good. Tepuk 4. Kalau tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang. Tepuk 5. Belum seirama. Tepuk 5. Lagi tepuk 5. Good. Kita ulang. Tepuk 5. Nah, jadi ketika kalian melakukan gerakan ini, kalian secara tidak langsung menggerakkan seluruh bagian tangan. Jadi lebih rileks lagi untuk kedepannya ya. Silahkan perhatikan video yang ada di atas ya. Jadi mungkin ada hubungannya dengan iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah memiliki berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam berpikir proses berpikir ini dilakukan sebelum melakukan sesuatu atau pembuatan. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka volumenya ditulis atau sesuai dengan kebutuhan dan berproses dengan cepat dan
Baik, di sini ada penjelasan tentang berpikir komputasional yang terdiri dari 4 komponen tadi ya. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, algoritma. Nah, sebelum masuk ke situ, ada satu contoh soal computational thinking. Koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir ketika sebuah bis ingin berjalan menyusuri jalan yang berwarna pink? Karena di sini bisnya satu, hanya punya satu pintu, artinya tempat penyimpanannya itu ada pada satu tempat. Untuk mengefisienkan waktu dan memudahkan pemindahan barang, kira-kira koper anak mana yang dimasukkan paling terakhir? Dimasukkan ya? Dimasukkan paling terakhir berarti posisinya berada paling atas ya kalau ditumpuk. Apa jawabannya? Restoran. Ada yang bisa sebutkan kenapa kalian jawab restoran? Ya silakan Nanda. Kenapa Ananda Farisa menjawab bahwa koper terakhir yang dimasukkan ke dalam bis adalah B? Karena tujuan yang pertama adalah ke restoran, berarti koper yang pertama dimasukkan adalah ke museum, terus hotel, terus restoran. Jadi yang pertama masuk ke dalam bis adalah Museum, yang kedua adalah hotel, yang terakhir adalah restoran. Karena yang pertama nanti diturunkan adalah restoran, kemudian hotel, kemudian museum. Ini dilakukan supaya pada saat menurunkan barang nantinya tidak repot. Jadi waktunya tidak lebih lama ya, karena sudah teratur. Kira-kira apakah kalian pernah menyusun kegiatan keseharian kalian? Ketika kalian lihat roster, apa yang kalian lakukan? Menyiapkannya. Apakah kalian bawa juga buku yang akan dipelajari pada 2 hari berikutnya? Tidak, karena kita sudah punya susunan roster yang kalian bisa lihat untuk menyesuaikan dan mengefisienkan waktu. Nah, di dalam kelas Ibu sudah bagi ke dalam 4 kelompok. Kita akan belajar tentang bagaimana cara mengefisienkan sebuah masalah yang akan Ibu bagikan sebentar. Nah, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD, masing-masing materi yang berbeda. Ya, masing-masing materi yang berbeda. Dekomposisi untuk kelompok pertama. Kemudian yang kedua adalah abstraksi kelompok 2. Mana kelompok 2? Nah, yang ketiga pengenalan pola. Silakan diambil. Nah, kemudian yang terakhir adalah algoritma kelompok 4. Nah, baik. Untuk yang pertama adalah menempel bagian-bagian yang sesuai dengan runtutan kegiatan. Nah, kegiatannya di situ adalah kegiatan langkah-langkah yang dilakukan saat kalian akan berangkat ke sekolah. Kira-kira dari LKPD yang ada kalian pegang ini, urutan pertama hingga terakhir yang cocok itu apa saja? Ya, jadi ini acak untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 ini acak. Silakan kalian tempel yang mana cocok kira-kira urutannya sesuai dengan anak panahnya. Untuk abstraksi di situ kalian hanya dapat 1 lembar. Tugasnya adalah berikan tanda centang atau tanda benar
pada bagian yang dianggap perlu saja dituliskan pada aktivitas ketika kegiatan berangkat ke sekolah. Kelompok 3 itu pengenalan pola digunting ya. Terakhir, untuk kelompok 4, kalian menggunting kemudian menempelkan bagian-bagian yang sesuai dengan warna dan urutannya. Ya. Jadi ada di sini, silakan gunting kira-kira yang mana yang cocok. Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 10 menit dari sekarang. Silakan kerjasama. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan, nanti ibu bantu ya. Kenapa? Gunting sesuai modelnya ya. Kira-kira yang mana cocok. Ya, gunting besar dulu. Jadi di gambar tersebut ada yang bukan bagiannya ya. Ada yang bukan bagiannya. Jangan terkecoh dengan gambar yang banyak. Tidak semua gambar itu ditempel ya. Tidak semuanya, hanya beberapa bagian. Kira-kira apa yang cocok? Cocokkan dulu baru ditempel ya. Kira-kira apa yang pertama? Ya, setelah bangun tidur apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan setelah sarapan sudah ada? Lanjut ya, ini sudah paham. Mana ibu lihat? Oke, good. Nah, silakan ditempel. Yang sudah selesai, silakan saling berdiskusi. Kira-kira sebentar siapa yang jadi moderator di dalam kelompoknya. Dibaca saja, misalkan kegiatan pertama itu bangun tidur, kemudian mandi, yang ketiga sarapan. Begitu saja. Setelah bangun tidur kira-kira apa? Ya, setelah sarapan apa? Apa itu? Siapkan pagi mandikan. Makan dulu tuh. Berarti ini udah bangun tidur. Ya. Ya. Setelah sarapan Tidurku terus mandi. kira-kira ada tidak makan malam di situ? Tidak ada, tidak usah ditempel kalau tidak ada. Jadi siapkan siapa di antara kalian yang akan menjadi moderator kelompoknya. Semangat pagi. Good. Kelas 6A. Siswa cerdas ceria, anak mulia, anak kritis, lewat manusia. Semangat, 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 kamu fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Baik, selanjutnya kita akan menyajikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, kita mulai dari pola yang pertama. Kelompok 4. Pola yang pertama yaitu dekomposisi. Silakan kelompok 1 dekomposisi, naik memaparkan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Menurut Ki Akbar kami dari kelompok 1. ya. Saya Muhammad Tatala Ijlal, teman saya di sebelah Abdillah Yusuf, Alarik Akna, Aiken, Fauzan Ramadan, Ya. dan Akbar Ramadan. Ya. Pertama adalah bangun tidur, Ya. persiapan pagi, mandi, sikat gigi, beribadah dan berpakaian, Ya. dan sarapan, menyiapkan sarapan dan makan. Ya.
persiapan berangkat, menyiapkan buku dan perlengkapan tulis, Ya. berangkat ke sekolah, berpamitan, keluar rumah menuju sekolah. Ya. Tiba di sekolah, masuk gerbang sekolah menuju kelas. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Yang semangat dong, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang pembicaranya? Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ya. Teman-teman, saya dari kelompok 2, nama saya Revi, ini Airin, Ya. Gibran, ini Isdar, Ya. Ilham, ada juga Dani. LKPD abstraksi. Saya akan memberikan centang pada bagian yang dianggap perlu dituliskan pada bagian aktivitas ketika persiapan berangkat ke sekolah. Aktivitas pertama, bangun tidur. Aha. Aktivitas kedua, mandi. Ya. Dan yang ketiga, sarapan. Ya. Aktivitas keempat, mengecek perlengkapan sekolah. Ya. Aktivitas kelima, berangkat ke sekolah. Ya. Dan yang terakhir, siswa tiba di sekolah. Baik, jadi pada kegiatan abstraksi itu kegiatan-kegiatan yang inti disebutkan atau menggambarkan beberapa kegiatan lainnya. Nah, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Silakan. Kami dari kelompok 3 Perkenalkan. Yang disebut ingin namanya. memperkenalkan Ya. Ya. Kirani Hijriah, Ya. Ifikan Brigita, Ya. Aziza, Ya. Raihana, Ya. Saufa, Ya. dan Karen. Iya. LKPD pengenalan pola. Kami ingin melanjutkan pola berangkat ke sekolah di bawah ini. Ya. Dimulai dengan bangun tidur, Ya. persiapan pagi, Ya. mengecek kapan sekolah, Ya. berangkat ke sekolah. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk. Terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan. Nama saya Fariza. Ya. Ini Nadia, ini Rega, ini Wali, sama ini Arsya, Juwan, Altaf, dan Kenzi. Ya, silakan. Kami akan LKPD algoritma lengkapi pola Kasih lihat algoritma temannya. berangkat ke sekolah di bawah ini. Ya. Dibaca mulai yang pertama. Bangun tidur, Ya. persiapan pagi, Ya. mengecek perlengkapan sekolah, Ya. sarapan, ke sekolah naik sepeda, Nah. kondisi sepeda rusak, baik, transportasi umum, diantar orang tua, tiba di sekolah. Sedikit Ibu berikan gambaran ya. Algoritma itu merupakan rentetan kegiatan yang dia terdiri dari diagram-diagram yang tersusun. Nah, di sini untuk algoritma ada 2 bagian. Ketika naik sepeda ke sekolah kondisinya baik, maka dia tiba di sekolah. Ketika kondisi sepedanya rusak, dia diantar oleh orang tua atau naik kendaraan umum ya. Terima kasih kelompok keempat, tepuk tangan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Selanjutnya kita akan analisis dulu bagaimana dari hasil kegiatan yang telah kalian lakukan. Komposisi susunannya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan pemecahan-pemecahan yang kita lakukan untuk runtutan kegiatan kita ke sekolah. Dilanjut dari kelompok 2 sudah bisa memilah yang mana bagian yang cukup
tampakan dan bagian yang hanya perlu tersirat. Untuk kelompok 3 sudah bisa juga mengenal pola-pola kegiatan, dan untuk kelompok 4 susunan algoritmanya juga sudah bagus. Jadi kalian sudah tahu yang mana yang harus dilakukan dahulu dan mana yang dilakukan di kegiatan terakhir. Nah, kita akan tarik kesimpulan. Ada 2 kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan suatu masalah dengan efektif dan efisien. secara efektif dan efisien. Kesimpulan yang kedua, komponen berpikir komputasional terdiri dari 4, yaitu saya cari yang lain. Nih, silakan. Yang pertama, Dekomposisi, yang kedua, abstraksi, yang ketiga, pengenalan pola, yang keempat, algoritma. algoritma. Terima kasih. Jadi Ibu ada evaluasi buat kalian. Pakai pulpennya. Silakan berikan tanda silang. Waktunya 5 menit dari sekarang, kan disilang ya. 5 menit saja ya. Dikumpul per kelompok. Kalau satu kelompok sudah selesai, silakan dikumpulkan. Ibu. Hanya 1 orang per kelompok yang mengumpulkan. Bersama LKPD-nya yang tadi. Oke, kelompok 3 sudah. Bagaimana perasaan kalian? Sudah belajar hari ini? Senang. Semoga pada kegiatan-kegiatan berikutnya kalian bisa melakukan kegiatan dengan tepat dan efisien ya. Jadi kegiatan hari ini kita sudah selesaikan dengan perasaan riang gembira atau senang. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan materi IPO. Input, proses, dan output pada kegiatan coding. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Tepuk fokus. Wih, semangatnya luar biasa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermakna bagi kita semua. Amin. Ibu tutup kegiatan hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tadi siapkan? Nah, silakan. Berdiri siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk membaca doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allazi yasfa'u indahu illa bi'ismi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Ibu
Andi Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Rasmia. Saya kebetulan hari ini diberikan amanah untuk menjadi pengamat di kegiatan Bir Kucing Ibu, ya. Dan untuk materi Ibu kali ini yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan komunikasi artifisial. Baik, tadi saya telah perhatikan Ibu mengajar. Kalau menurut saya sudah bagus, ya. Namun saya juga ingin mendengar dari Ibu sendiri, kira-kira refleksi apa yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan kali ini. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya memperkenalkan saya Andi Nurul Hidayah. Saat ini saya memegang kelas 6 di sekolah saya UTTSPF SD Impres Laika. Di sini saya diamanahkan sebagai salah satu guru yang mengikuti kegiatan coding, dan pada kegiatan hari ini saya melaksanakan peer teaching. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakannya, namun sedikit refleksi yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin keseharian saya sudah mengajar seperti biasa, namun karena mungkin ini pembelajaran baru buat saya, akhirnya saya agak sedikit nervous, dan di awal tadi tuh saya sampai lupa untuk mengabsen. Tapi pada saat di kegiatan perkenalan materi saya ingat, oh saya belum absen siswa saya. Jadi saya kembali lagi untuk mengingatkan siswa mencari siapa yang tidak hadir, dan alhamdulillah saya bisa mengendalikan kegiatan pembelajaran dan berjalan sebagaimana layaknya saya laksanakan setiap hari. Dan untuk pemaparan materi saya masih tahap belajar. Untuk coding saya masih awal, dan ini juga awal bagi siswa, jadi masih bertahap, dan semoga untuk kegiatan berikutnya siswa-siswi bisa lebih memahami kembali tentang coding. Seperti itu. Ya, baik Ibu. Betul sekali yang Ibu sampaikan tadi, karena ini kan memang pembelajaran baru. Ya, baru di Makassar ya, di daerah kita. iya. Tapi mungkin ada sedikit saran dari saya, karena dari awal pembelajaran tadi saya lihat mungkin alatnya yang perlu disiapkan lagi ya. Iya. Dan untuk kegiatan pembelajaran tadi sebenarnya sudah bagus, tapi mungkin akan jauh lebih baik nanti kalau diberikan contoh anak-anak yang lebih bisa mereka cepat cerna. Karena ini kan pembelajaran baru buat mereka, dan anak-anak juga seperti itu, namanya juga mata pelajaran baru, mau tidak mau ya kita harus terus belajar dan belajar. Dan saya memberikan support kepada Ibu, terus belajar dan terus belajar. Ya, Bu, ya. Banyak support Ibu, Iya. sangat membangun buat saya. Saya rasa cukup Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.